Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang dimana berjudul Implementasi Perangkat Lunak dalam Pembelajaran Mata Kuliah Struktur Data Berbasis Web dan Multimedia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Di sini ada saya sendiri dengan NIM 2103015118. Kemudian ada Gladisa dengan NIM 2103015066. Kemudian ada Muhammad Erik dengan NIM 2103015132. Ada Zaidan Jaki dengan NIM 2103015166 dan kemudian ada Dava Iza Kurniawan dengan NIM 2103015176. Di sini kami mengambil judul ini karena pada perkembangan zaman kemajuan saat ini, pembelajaran mata kuliah struktur data itu banyak digunakan dengan perangkat lunak, kemudian ada hubungannya dengan pemrograman yang berbasis web ataupun multimedia. Kemudian di sini ada pendahuluan yang dimana perkembangan teknologi saat ini berlangsung sangat pesat dimulai dari pertengahan abad ke-20 hingga saat ini, yang menyebabkan hampir seluruh aspek dalam kehidupan manusia telah mendapatkan sentuhan teknologi. Teknologi pada dasarnya memang diciptakan untuk mempermudah hidup manusia, sehingga manusia bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya dengan lebih cepat. Saat ini dunia pendidikan tidak terlepas dari mendapatkan pengaruh yang besar dari terjadinya perkembangan teknologi. Karena pada dasarnya teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan itu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan pembelajaran guna mendapatkan hasil pendidikan yang optimal, yang akan berimbas kepada peningkatan taraf hidup dan kemajuan umat manusia di seluruh dunia. Perkembangan dan kemajuan yang pesat di bidang industri dan teknologi informasi menyebabkan perubahan besar di berbagai aspek dan bidang kehidupan manusia. Dengan pengintegrasian TIK, sebuah kegiatan pembelajaran tidak lagi hanya akan berpusat kepada pengajar sebagai pusat pengetahuan, akan tetapi akan lebih berpusat kepada peserta didik sebagai pihak yang benar-benar memiliki kendali atas kegiatannya. Di sini kita ada metode penelitian. Kami menggunakan metode penelitian kuantitatif karena di mana jurnal ini kami mengembangkan informasi yang sudah ada dari sebelumnya, yang dimana kita lebih memperinci satu persatu apa itu struktur data, bahasa pemrograman, PHP, perangkat lunak, maupun yang lainnya. Di sini ada hasil pembahasan yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Dava Iza Kurniawan. Dipersilakan. Hasil dan pembahasan yang kita dapat, pengertian struktur data. Dalam istilah ilmu komputer, sebuah struktur data adalah cara penyimpanan, penyusunan, dan pengaturan data di dalam media penyimpanan komputer, sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien. Sedangkan data adalah representasi dari fakta dunia nyata, fakta atau keterangan tentang kenyataan yang disimpan, direkam atau direpresentasikan dalam bentuk tulisan, suara, gambar, sinyal, atau simbol. Dalam teknik pemrograman struktur data, berarti tata letak data yang berisi kolom data, baik itu kolom yang tampak oleh pengguna user, ataupun kolom yang hanya digunakan untuk keperluan pemrograman yang tidak tampak oleh pengguna. Dengan sifatnya ini, sebuah struktur data dapat diterapkan untuk pengolahan database, misalnya untuk keperluan data keuangan.
atau untuk pengolah kata, word processor, yang kolomnya berubah secara dinamis. Contoh, struktur data dapat dilihat pada berkas-berkas, lembar-sembar, pangkal data, pengolahan kata, citra yang dipampat atau dikompres, juga pemampatan berkas dengan teknik tertentu yang memanfaatkan struktur data. Di sini ada konsep dasar Unified Modeling Language atau UML, adalah perangkat lunak yang berparadigma berorientasi objek. Pemodelan modeling sesungguhnya digunakan untuk menyederhanakan permasalahan-permasalahan yang kompleks sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami. UML bukanlah suatu proses melainkan bahasa pemodelan secara grafis untuk menspesifikasikan, menvisualisasikan, membangun dan mendokumentasikan seluruh artefak sistem perangkat lunak. Penggunaan model ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagian-bagian yang termasuk dalam lingkup sistem yang dibahas dan bagaimana hubungan antara sistem dengan subsistem maupun sistem lain di luarnya. UML merupakan bahasa visual dalam permodelan yang memungkinkan pengembang sistem membuat sebuah blueprint yang dapat menggambarkan visi mereka tentang sebuah sistem dalam format yang standar, mudah dimengerti, dan menyediakan mekanisme untuk mudah dikomunikasikan dengan pihak lain. Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa UML adalah bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan, membangun, dan membuat dokumen dari arsitektur perangkat lunak. UML dapat digunakan pada sebuah proses melalui metodologi pengembangan perangkat lunak dan melakukan implementasinya pada teknologi yang berbeda. Selanjutnya, ada definisi PHP. PHP Hypertext Processor adalah bahasa pemrograman web server side yang bersifat open source. PHP merupakan skrip yang menyatu dengan HTML dan berada pada server. PHP adalah skrip yang digunakan untuk membuat halaman website yang dinamis. Lalu ada Dreamweaver CS3 adalah suatu produk web developer yang dikembangkan oleh Adobe System. Sebelumnya produk Dreamweaver dikembangkan oleh Macromedia Inc. yang kemudian sampai saat ini pengembangannya diteruskan oleh Adobe Scene Inc. Lalu ada perangkat lunak software pembelajaran berbasis multimedia yang akan dilanjutkan oleh teman saya Gladysha. Perangkat lunak atau software pembelajaran berbasis multimedia merupakan bahan ajar yang dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman berbasis web yaitu PHP dan didesain dengan melibatkan teknologi komunikasi dan informasi yang memiliki elemen-elemen penyampai informasi seperti teks, gambar, animasi, dan video. Semua elemen tersebut dibuat dan dimanfaatkan secara interaktif melalui komputer. Konsep multimedia meliputi 3 level. Yang pertama, level teknis yang berkaitan dengan alat-alat teknik. Alat ini dapat dianggap sebagai kendaraan pengangkut tanda-tanda atau signs. Yang kedua, level semiotik yang berkaitan dengan bentuk representasi, yaitu teks, gambar, atau grafik. Bentuk representasi ini dapat dianggap sebagai jenis tanda atau type of signs. Yang ketiga, level sensorik, yaitu berkaitan dengan saluran sensorik yang berfungsi untuk menerima tanda atau signs. Aplikasi multimedia dapat didistribusikan menggunakan banyak medium, diantaranya CD-ROM, PHP, dan database MySQL. Sedangkan aspek lain dalam pembelajaran afektif yaitu minat, aspek kognitif yaitu pengetahuan, dan aspek
psikomotorik, yaitu keterampilan dapat terpenuhi. Korelasi dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menggunakan perangkat lunak untuk mempermudah proses pembelajaran dan penyampaian informasi secara lebih mudah dan cepat. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu dengan tersedianya perangkat lunak pembelajaran struktur data berbasis web dan multimedia memberikan hasil dan dapat menyajikan informasi mengenai mata kuliah struktur data dan dapat membantu dosen dalam memperbaharui bahan ajar. Dengan tersedianya perangkat lunak pembelajaran struktur data dapat membantu mahasiswa yang ingin memperoleh dan mengetahui mata kuliah struktur data dari manapun dan kapanpun. Dengan tersedianya perangkat lunak pembelajaran struktur data akan menjadi sumber pembelajaran bagi dosen, mahasiswa, dan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di mana di masa dating. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya dan teman-teman saya pamit undur diri. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.